Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di perencanaan bisnis Hanfa Official di bidang Home Garden Decoration. Perkenalkan, saya Misha Enu Fadila, saya mahasiswa dari Universitas Nasional Pasim. Konsep yang kami buat untuk perencanaan bisnis ini adalah untuk merencanakan bisnis Home Garden Decoration dengan tren sekarang, di mana tren sekarang adalah simple tapi elegan, dan memperkenalkan secara luas produk yang dijual dengan keunikan dan perencanaan pemasaran serta pencatatan keuangan yang efektif. Kemudian untuk jenis produk dalam Sanfa ini ada dua jenis, yang pertama gorden, yang kedua peralatan gorden. Untuk gorden sendiri di sini banyak sekali bahannya seperti bahan emboss, blazer, dan blackout. Kemudian ditinjau dari motif-motifnya sendiri banyak. Kemudian ada peralatan gorden. Untuk peralatan gorden di sini itu dipergunakan sebagai bahan penunjang untuk pemasangan gorden dan pembentukan gorden agar gorden terlihat lebih cantik dan menarik. Untuk harga relatif murah, dikisarkan antara 89.000 hingga 300.000 rupiah, tergantung bahan yang akan digunakan. Tujuan dalam perencanaan bisnis ini yaitu untuk mencari investor, kemudian memperkembangkan usaha sebagai perencanaan yang efektif dalam menjalankan usaha, mengatur pembiayaan, memaksimalkan penjualan dengan perencanaan pemasaran yang sesuai dengan tren sekarang, yaitu menggunakan sistem online, sehingga profit akan semakin tinggi dan penjualan akan semakin berkembang. Ruang lingkup, nanti kita akan membahas mengenai tren analisis, SWOT, pencatatan keuangan atau pembiayaan, dan teknik pemasaran atau strategi pemasaran. Kemudian sasaran dan target pemasaran. Untuk sasaran dan target pemasaran di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga dengan tingkat presentasi sangat tinggi yaitu 98%. Kemudian wanita usia 20 tahun ke atas dengan presentasi 82%. Kemudian laki-laki usia 20 tahun ke atas dengan presentasi 43%. Dan yang terakhir ada perusahaan atau organisasi dengan presentasi 52 poin. Kenapa perusahaan atau organisasi? Karena ditinjau dan dilihat pastinya perusahaan ingin membuat ruangan dengan nyaman dan indah sehingga pekerjaan pun akan semakin semangat dalam bekerja. Kemudian ide gagasan dari perkembangan bisnis ini itu ada dari perkembangan penjualan gorden, kemudian tren, dan yang terakhir adalah keuntungan. Ini adalah salah satu strategi atau ide yang kami ambil, yaitu perkembangan penjualan gorden di Indonesia, di mana setiap tahunnya itu penjualan gorden di Indonesia ini semakin meningkat. Dimulai dari tahun 2015, presentasi penjualan gorden itu sebesar 15%, sampai tahun sekarang 2020 presentasi penjualan gorden ini sudah memasuki persentase 69%. Dan tidak hanya perkembangan penjualan gorden, tetapi kami juga melihat dari keuntungan dalam berbisnis gorden ini. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dalam bisnis ini yaitu dari bahan, kemudian kualitas produk, motif-motif, komunikasi yang baik dengan konsumen, keunikan toko ataupun produk. Keunikan produk di sini kami lebih meningkatkan kepada segi motif gordennya. Kemudian yang kedua ada kelemahan. Dalam kelemahan ini dari segi pemasarannya, karena sekarang sebagian besarnya sistem online, maka kami harus bisa meyakinkan konsumen
apalagi dalam hal meyakinkan kualitas produknya. Kemudian yang ketiga ada peluang. Dari peluang bisnis ini itu diambil dari tren, keunikan produk, kemudian perkembangan penjualan gorden yang semakin meningkat, dan dengan harga yang relatif murah tetapi memiliki keuntungan yang sangat besar. Yang terakhir adalah ancaman. Untuk ancaman ini lebih kepada pesaing sejenis. Anggaran biaya ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah anggaran biaya untuk bahan baku pembuatan gorden. Kemudian ada anggaran biaya kegiatan produksi, karena dalam pembuatan gorden ini ada dua kegiatan produksi. Yang pertama dalam tahap penjahitan, yang kedua adalah pres kain atau pembentukan kain. Kemudian peralatan penunjang, kemudian ada biaya pengiriman dan pengemasan. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain, yaitu biaya listrik dan gaji karyawan. Sistem pencatatan di sini kami menggunakan dua sistem, yaitu continue dan periodik. Untuk continue ini digunakan dalam tahap awal, di mana bisnis ini belum begitu besar, tetapi jika nanti bisnis ini besar dan mempunyai profit atau keuntungan yang sangat besar, kami akan lanjut kepada tahap pencatatan periodik. Kemudian di sini ada strategi pemasaran. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah planning, perencanaan bisnis. Kemudian ada manajemen atau organisasi untuk memperkembangkan bisnis ini. Kemudian ada offline integration, yaitu kami juga membuat toko offline di mana para konsumen bisa langsung datang kepada toko kami. Kemudian traffic building, yaitu perkembangan penjualan. Kemudian sosial media, ada optimization proses, kemudian conversion analysis, dan yang terakhir ada website atau toko online. Untuk selanjutnya di sini ada tingkat penggunaan sosial media. Maka dari itu kami menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran produk kami. Karena dilihat dari tingkat penggunaan Januari tahun 2020, peningkatan sosial media ini di atas 50%, maka dalam tahap pemasarannya akan lebih meningkatkan penjualan produk kami. Kemudian tidak hanya sosial media, di sini juga ada toko online, di mana untuk tahun 2020 pada bulan Januari tingkat konsumen mencari produk itu 93% dalam online. Kemudian berbelanja online dengan menggunakan website itu 90%, dan kemudian belanja online dalam toko itu 88%, seperti toko online Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembuatan toko online yang berbasis menggunakan komputer itu sekitar 25%, dan pembuatan toko online menggunakan mobile itu atau handphone itu sekitar 80%. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton mengenai perencanaan bisnis tanpa ofisial di bidang home garden decoration. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bisa langsung aja chat atau kontak person yang telah dicantumkan via WhatsApp. Kemudian jika ada yang ingin menjadi investor kami, bisa langsung saja dicek di sosial media Instagram atau Facebook di Sanpa Official. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.